Dia tidak serius padamu. Dia tidak serius padamu. Kamu yang membangun kedekatan atau bahkan pacarmu tidak serius padamu. Siapa yang rugi? Bukan dia. Yang rugi kamu. Karena dia nggak serius. Jadi coba kamu lihat tanda-tandanya. Kalau kamu dapati beberapa tanda ini, segera ambil keputusan. Gak usah pikir panjang, A, B, C, dan C segala macam. Ambil keputusan. Karena dia tidak serius. Ada 7 tanda dia tidak serius padamu. Kamu cuma dimanfaatin, dia cuma buang-buang waktu, dia cuman ingin dapatkan sesuatu dari kamu. Jadi yang rugi kamu. Yang pertama, dari awal dia ini udah gak jelas. Omongannya gak bisa dipegang, janjinya gak bisa dipegang. Terus kemudian kamu gak tahu tentang dia sepenuhnya. Jadi ini orang dari awal gak jelas. Bahkan herannya adalah sampai kalian berpacaran gak jelas. Nah terus kamu mau ngapain? Kalau udah jelas-jelas dari awal yang gak jelas. Nah saran saya kamu ambil tindakan sesegera mungkin. Karena ini hanya akan merugikan dirimu. Kamu korban di sini. Jadi kalau kamu tidak segera mengambil keputusan, makin lama makin besar kerugianmu. Rugi waktu, rugi materi, rugi perasaan. Untung-untung dia nggak aneh-aneh sama kamu. Oke? Itu yang pertama, tidak jelas dari awal. Yang kedua, dia tidak mau yang namanya memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya. Jadi aneh, kalian sudah masuk hitungan tahun, tapi tak kunjung kamu dikenalkan kepada keluarga besarnya, terutama kepada orang tuanya. Dan lebih aneh lagi, kalau dia adalah kekasihmu, pacarmu, udah menjalin hubungan hitungan tahun, tapi tak kunjung kamu diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Ada apa? Ada apa? Bukankah seharusnya kalau dia benar-benar cinta, benar-benar serius, maka satu kebahagiaan, satu kebanggaan untuk memperkenalkanmu kepada keluarganya. Bahkan harusnya dia berinisiatif untuk kemudian tiba-tiba memperkenalkanmu kepada keluarganya. Pertanyaan saya nih teman-teman, sudahkah kamu diperkenalkan kepada keluarga besarnya? Itu menjadi pertanyaan penting. Nah kalau sampai hari ini dia menghindari, tidak mau memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya, itu pertanyaan besar. Ada apa? Kok aneh? Harusnya dia semangat, antusias, justru menghindar. Nah kamu mesti tegas. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak mau membicarakan masa depan kalian. Ya, contoh, gimana targetnya? Kapan akan menikah? Seperti apa persiapannya? Apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana dengan tabungan segala macam? Dia tidak mau membicarakan itu. Padahal tujuan daripada PDKT adalah untuk pacaran, dan tujuan dari pacaran adalah menikah. Kalau kamu nggak mau pacaran tapi PDKT, mau ngapain? Kalau kamu nggak mau menikah, ngapain pacaran? Mau senang-senang, mau buang-buang waktu. Jadi tujuannya adalah menikah kalau pacaran. Nah pertanyaannya, kenapa dia nggak mau menghindar untuk membicarakan masa depan? Karena dia tidak serius padamu. Tapi bang gimana? Biaya segala macam, semua itu tergantung kalian berdua. Bisa acara besar, bisa acara biasa saja, bisa acara kecil. Jadi bukan masalah acaranya,
Masalahnya kalian sepakat apa enggak? Nah, itu dia. Nah, coba komen dari berapa poin ini, adakah kamu dapati dia tidak serius padamu? Coba komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang keempat, kamu dapatin dan sering kali terjadi, dia berulang-ulang berbohong dan membohongi kamunya. Dan kamu mungkin udah gak tahu udah berapa banyak ini orang berbohong, saking seringnya dia membohongi kamunya. Jadi kamu mau mengharapkan hubungan macam apa di dalam diri orang yang suka berbohong? Kamu harapin apa? Jadi aneh, ada disembunyikan sesuatu, dan ini orang sedang bermain sehingga dia berbohong sama kamu. Untuk itu kamu mesti tegas. Sekali lagi dia masih berbohong, kamu ambil keputusan. Ya, apalagi kebohongannya itu kebohongan yang parah. Ya, bohong kecil aja udah gak bener, apalagi dia bohong besar. Nah, untuk itu coba kamu cross check seberapa sering orang ini berbohong, dan berbohong. Karena begini, saya pastikan bagaimana mungkin kamu punya masa depan yang baik kalau dibangun di atas kebohongan. Tidak ada masa depan yang baik kalau dibangunnya di atas kebohongan. Jadi please, tegas. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia tidak serius padamu. Maka yang kelima adalah dia sama sekali tidak peduli perasaanmu. Kamu mau sedih kah? Kamu mau marah kah? Kamu mau kecewa kah? Dia nggak peduli perasaanmu. Ada yang begitu. Padahal kamu lagi sedih, tapi dia masa bodoh. Padahal kamu lagi marah mungkin, tapi dia nggak peduli. Jadi benar-benar tidak bisa dia merasakan apa yang kamu rasakan. Bahkan dia tidak peduli apa yang sedang kamu rasakan. Dan itu mengerikan. Mengerikan. Artinya ini orang tidak punya perasaan sama sekali. Dan benar-benar ini orang jahat lah begitu. Udah tahu kamu sedih, udah tahu kamu kecewa, udah tahu kamu, tapi dia gak peduli. Itu ngeri ya. Jadi coba cek. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah sama sekali sampai hari ini kamu dapati ini orang tidak ada usaha dan pengorbanan yang real untuk kemudian memperjuangkanmu, memperjuangkan hubungan. Tidak ada pengorbanan apa segala macam, tidak ada. Yang ada adalah kamu yang dikorbankan. Yang ada adalah kamu yang dimanfaatkan. Jadi coba kamu cross check. Jangan-jangan kamulah yang berkorban selama ini dan dia tidak ada pengorbanan sama kamu. Berarti kamu dipermainkan. Berarti dia tidak serius. Berarti dia tidak ada perasaan cinta sama kamu sama sekali. Sebab begini, namanya cinta dengan pengorbanan ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Jadi kalau hilang pengorbanannya, itu bukan cinta. Jadi coba cross check kapan terakhir dia berkorban. Kalau dia tidak pernah berkorban, ini udah gak beres. Oke? Itu yang keenam. Dan yang terakhir, tanda dia tidak serius padamu. Maka yang terakhir adalah dia tidak ada inisiatif untuk lebih dulu kemudian menghubungi atau merencanakan sesuatu denganmu, atau kemudian menjumpai kamu. Tidak ada sama sekali inisiatifnya. Benar-benar pasif. Benar-benar pasif. Semacam bukan kekasihmu, semacam orang asing. Gak ada inisiatifnya. Justru kamu yang rajin WA dia, kamu yang rajin telepon dia, sapa dia, kamu yang rajin mungkin untuk kemudian ajak nonton kah apa. Dia sama sekali tidak ada inisiatifnya. Padahal kalau orang cinta, benar-benar sayang,
inisiatifnya itu banyak untuk membahagiakan pasangannya. Untuk itu coba cross check apakah dia betul-betul serius apa tidak. Oke? Nah, dari beberapa poin ini yang mana teman-teman dapati? Sekali lagi pesan saya, tegaslah. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Kalau ini memberkati kamu, jangan lupa bagikan super thanks ya. Jangan lupa like, comment, dan share. God bless you.